Ustadz, saya sudah hampir 10 tahun menikah belum punya anak. Bolehkah saya ikut program bayi tabung? Ini bukan masalah baru ini, tapi mungkin karena ragu-ragu ibu ini bertanya. Ya, yang pertama, kalau kita 10 tahun sudah menikah belum punya anak, itu masih kalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. 80 tahun. Masih kalah dari Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi banyak orang-orang terdahulu yang bertahun-tahun sudah menikah belum dikaruniai anak. Tapi apa yang dia lakukan? Dia sabar dalam penantian, dia berdoa, dia berusaha. Jadi kita jangan pernah berhenti berdoa. Selalu berdoa. Kayak doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Atau doanya Nabi Zakaria, ya Allah jangan biarkan aku dalam kesendirian, engkaulah sebaik-baiknya pemberi warisan. Ya, yang masuk warisan adalah kita punya anak keturunan. Jadi jangan berhenti berdoa. Yang kedua, jangan berhenti berusaha. Selalu kita berusaha. Salah satu usahanya adalah bayi tabung. Bayi tabung boleh. Yang baru-baru ini siapa ya? Artis Saskia dengan Saskia Sungkar ini dengan Irwansyah. Itu kan setelah kurang lebih juga 10 tahun akhirnya dia mengambil langkah proses bayi tabung. Bagaimana hukumnya? Boleh. Kenapa boleh? Karena itu bahagian dari usaha untuk mendapatkan anak dengan syarat. Satu, janin atau bibit yang diambil adalah dari bibit suaminya. Dari bibit suami, kemudian rahim yang ditempati menabung itu rahim istrinya. Nah, itu boleh. Tidak boleh saya punya bibit titip ke orang lain. Tidak boleh. Atau ya sebaliknya, saya punya istri mau bayi tabung tapi saya tidak bisa punya sperma berkualitas, maka diambil spermanya orang, itu tidak boleh. Jadi selama bibitnya itu sperma itu dari suami yang sah, kemudian ditabung di rahim istri yang sah, itu boleh saja. Tidak ada yang melanggar. Karena itu melalui proses ilmu pengetahuan, melalui teknologi, akhirnya proses pembuahan itu dilakukan di tabung dulu di satu tempat. Setelah terjadi pembuahan barulah dipindahkan ke rahim ibunya. Ya, saya doakan ibu yang bertanya ini mudah-mudahan proses bayi tabungnya berhasil dan bisa mempunyai anak, dan anaknya kalau laki-laki soleh, kalau perempuan solehah. Yang jelas jangan pernah berhenti berusaha. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lama menikah belum dikaruniai anak, jangan pernah putus asa. Karena pasti Allah akan mendengar doa-doa kita. Pasti Allah akan menjawab tangisan-tangisan kita dalam doa. Rajin sholat sunat, rajin sedekah, kemudian perbaiki kondisi tubuh, konsultasi dengan dokter, apa yang harus dilakukan. Kalau dua ini dilakukan, doa dan usaha, maka kita sampai pada titik akhir, yaitu bertawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu artinya menyerahkan urusan kepada Allah setelah menempuh dua hal, doa dan usaha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab.